Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalyana Setiawidiastuti dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya dari kelas DV24A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya. Materi yang akan saya sampaikan yakni sejarah, hakikat, dan fungsi bahasa Indonesia. Daripada berlama-lama, kita langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama ini mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa Melayu kala itu merupakan lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai alat komunikasi antar suku dan perdagangan pada masa itu. Statusnya diperkuat dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai bahasa persatuan dan secara sah menjadi bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, mengapa bahasa Melayu yang dipilih atau digunakan sebagai dasar dari bahasa Indonesia tersebut? Yang pertama, yaitu bahasa Melayu telah tersebar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang hingga Merauke. Lalu yang kedua, itu mudah diterima karena tidak mengenal tingkatan tutur atau egaliter, atau bahasanya itu tidak susah atau dibilang lebih sederhana daripada bahasa daerah lainnya, atau mungkin disandingkan dengan bahasa Jawa. Nah, cenderung bahasa Jawa di sini itu jauh lebih susah karena penggunaan ratusan atau ribuan morfem yang rumit. Maka dari itu, bahasa Melayu lah yang dipilih sebagai bahasa dasar untuk membangun bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yaitu menjadi bahasa kebudayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan berfungsi sebagai bahasa perdagangan. Nah, bahasa Melayu ini sudah ada sejak zaman atau sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya lalu dan berfungsi sebagai bahasa perdagangan seperti yang tadi lingua franca atau bahasa pertemanan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem. Nah, bahasa tersendiri itu terbentuk atau disusun dari sebuah sistem yang terstruktur dan rapi. Yang kedua, bahasa bersifat arbiter, yakni mengartikan sesuatu tanpa alasan. Maksudnya seperti kata kuda, nah tidak ada alasan khusus untuk mengatakan kata kuda adalah kata kuda. Jadi ya kata kuda memang sudah ada dengan kata kuda untuk objek kuda itu sendiri dan berbagai kata yang mungkin kita ketahui mungkin seperti rumah, dan rumah ya seperti itu, tidak ada alasan khusus untuk menyebut benda atau tempat itu sebagai kata tersebut. Dan itu merupakan bahasa yang sudah tersepakati tanpa alasan khusus. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu bahasa bersifat produktif. Yang dimana bahasa ini menciptakan berbagai atau jutaan kalimat dengan satu kata tersebut. Lalu yang terakhir yaitu bahasa bersifat dinamis. Bahasa sendiri itu cenderung berkembang dari zaman ke zaman dengan penggunaan dan fungsinya yang disesuaikan dengan zaman yang terus berkembang. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Yang pertama yakni ada lambang kebanggaan nasional, lalu yang kedua itu ada lambang identitas nasional, dan ketiga itu ada alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan yang terakhir itu atau yang keempat ini ada alat bahasa sebagai alat perhubungan antar daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau disimpulkan, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional ialah jati diri kita. Jadi bahasa itu merupakan jati diri negara kita atau jati diri kita. Lalu ia juga menyatukan ribuan suku tanpa menghapuskan bahasa daerah. Lalu menjadi jembatan komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia.
Lalu kedudukan dan fungsi bahasa sebagai bahasa negara, demikian. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Nah, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Lalu yang kedua itu bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga itu ada bahasa atau alat, bahasa itu sebagai alat perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, bahasa menjadi sarana pengembangan iptek. Nah, kalau bahasa itu sebagai bahasa negara, penggunaannya itu jauh lebih formal, yaitu digunakan dalam dokumen resmi pemerintahan, di sekolah atau universitas, hingga sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai ragam dan variasi bahasa. Ada 3 variasi bahasa. Yang pertama itu ragam formal atau bahasa baku lah kita sebutnya. Nah, ragam formal ini digunakan dalam situasi resmi, surat menyurat, atau penulisan karya ilmiah. Nah, seperti mungkin kita lagi berada di ruang lingkup yang formal seperti pemerintahan atau pendidikan, kita lebih cenderung harus menggunakan bahasa formal untuk berkomunikasi, menuliskan sesuatu, ataupun hanya sekedar berbicara. Lalu selanjutnya, ragam non-formal, yang dimana ragam non-formal ini merupakan bahasa pergaulan sehari-hari, yang dimana digunakan ketika kita berbicara atau ngobrol dengan teman-teman kita, ataupun dengan keluarga, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah variasi berdasarkan bidang. Nah, terkadang bidang-bidang yang berada di Indonesia atau mungkin dimanapun itu seperti bidang hukum, medis, usaha, mereka kadang punya bahasanya masing-masing atau bahasa yang mungkin terdengar, biasanya kita tahu itu kayak oh bahasa anak korporat atau oh ini bahasa medis, oh ini bahasa hukum, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada kontak budaya dan penyerapan. Nah, bahasa Indonesia itu juga terkadang tersusun dari kosakata serapan dari bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia itu sangat terbuka karena ragam kosakata kata kita diperkaya melalui kontak budaya mulai dari pengaruh Hindu-Buddha, penyebaran Islam, masa penjajahan hingga pengaruh global seperti saat ini yaitu menggunakan bahasa Inggris. Dan mungkin secara contohnya bahasa serapan atau kata serapan yang didapatkan dari bahasa asing atau mungkin dari buku, agama dan sebagainya. Mungkin dari Hindu-Buddha kita tahu pura. Nah, pura itu merupakan bahasa serapan dari buku Sanskerta kalau tidak salah. Lalu mungkin bahasa-bahasa yang mungkin kita tahu sekarang seperti karir. Nah, karir itu kalau tidak salah juga merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris. Dan banyak bahasa yang mungkin kita tahu oh ini bahasa Indonesia, ternyata itu bahasa serapan yang diambil dari bahasa-bahasa asing gitu. Lalu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahasa menunjukkan bangsa itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang terpilih karena menyebar luas melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam yang terjadi di Indonesia. Nah, bahasa ini resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara resmi melalui Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa memiliki hakikat sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, dan manusiawi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.